Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu ucapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Pangalengan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu Reni Juliani, Ibu sebagai pembimbing gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 4 Pangalengan. Adapun dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum 2013 di masa pandemi ini. Anak-anakku yang Ibu cintai, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sudah lama kalian kenal ya sejak kalian masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, sekarang kalian di SMP Negeri 4 Pangalengan juga masih menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum 2013. Konsep kurikulum 2013. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum dikembangkan berbasis pada kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik. Lanjut. Peserta didik diharapkan 1. Menjadi manusia yang berkualitas, yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 2. Manusia yang terdidik, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Apa dari struktur kurikulum 2013 pada jenjang SMP? Tentu kalian selalu bertanya-tanya. Nah, struktur kurikulum 2013 pada jenjang SMP itu tampak pada mata pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 7. Adapun mata pelajaran yang ada di kelas 7 nanti yang akan kalian pelajari itu terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu terdiri atas 1 pendidikan agama dan budi pekerti dengan jumlah jam 3 jam pelajaran. 2 PPKN atau pendidikan kewarganegaraan itu 3 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga bahasa Indonesia sebanyak 6 jam pelajaran. 4 matematika sebanyak 5 jam pelajaran. Yang kelima IPA sebanyak 5 jam pelajaran juga. Yang keenam IPS sebanyak 4 jam pelajaran. Yang ketujuh bahasa Inggris sebanyak 4 jam pelajaran. Adapun di kelompok B itu ada pelajaran seni budaya sebanyak 3 jam pelajaran, penjaskes 3 jam pelajaran, kemudian prakarya sebanyak 2 jam pelajaran. Jumlah jam belajar per minggu itu menjadi 38 jam pelajaran. Nah, di dalam kurikulum 2013 kalian akan belajar dalam per minggu sebanyak 38 jam pelajaran. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah jam pelajaran pada waktu kalian masih duduk di kelas 6 SD. Kurikulum 2013 dalam rekonstruksi kompetensi itu mencakup 3H, ya, 3 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi sikap, yang kedua ada kompetensi pengetahuan, yang ketiga kompetensi keterampilan. Apa saja kompetensi sikap? KI 1 itu adalah sikap spiritual. KI 2 sikap sosial. Jadi kompetensi sikap itu dibagi menjadi 2 kompetensi inti ya yang disingkat dengan KI, yaitu KI 1 sikap spiritual berarti yang berhubungan dengan keagamaan, dan kompetensi inti yang kedua yaitu sikap sosial yang berhubungan dengan sikap dan perilaku kalian sehari-hari. Apa tujuan dari kompetensi spiritual? Tujuan dari kompetensi spiritual adalah
untuk mencapai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa tujuan kompetensi sosial? Tujuan kompetensi sosial adalah untuk mencapai insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan dari kompetensi pengetahuan adalah untuk mencapai insan yang berilmu. Apa tujuan kompetensi keterampilan? Tujuan dari kompetensi keterampilan adalah untuk mencapai insan yang cakap dan kreatif. Nah, sekarang bagaimana sistem penilaian dalam kurikulum 2013? Apakah kalian ingin tahu? Nah, penilaian yang dilakukan itu dalam kurikulum 2013 memadukan 3 aspek, yaitu penilaian sikap atau attitude, yang kedua penilaian pengetahuan atau knowledge, kemudian yang ketiga penilaian kecakapan atau keterampilan ya atau skill. Adapun jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian terdiri atas penilaian otentik, 2 penilaian diri, yang ketiga penilaian portofolio, yang keempat ulangan harian, yang kelima penilaian tengah semester, yang keenam penilaian akhir semester, yang ketujuh ujian sekolah, dan yang terakhir ujian nasional. Nah, bagaimana teknik penilaian sikap dalam kurikulum 2013? Untuk teknik penilaian sikap dalam kurikulum 2013 terdiri atas 4 jenis. 1. Observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar peserta didik, dan yang keempat jurnal. Nah, bagaimana penilaian pengetahuan dalam kurikulum 2013? Itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama ada tes tulis, bentuknya ada pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian yang kedua, tes lisan, bentuknya berupa daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, penugasan, bentuknya bisa pekerjaan rumah atau PR, atau proyek individu atau kelompok. Selanjutnya, bagaimana teknik penilaian sikap dalam kurikulum 2013? Penilaian sikap dalam kurikulum 2013 terdiri atas 4 macam. 1. Observasi, 2. Penilaian diri, 3. Penilaian antar peserta didik, dan yang keempat jurnal. Jadi selama kalian mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, maka guru selaku pengajar di kelas kalian akan melakukan penilaian sikap ya melalui observasi. Nah, untuk penilaian diri itu adalah penilaian yang dilakukan oleh kalian terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga penilaian antar peserta didik itu adalah penilaian yang dilakukan oleh teman-teman kalian. Kemudian yang keempat jurnal. Jurnal sikap itu dibuat oleh guru yang mengajar waktu itu. Nah, kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini dilaksanakan secara daring. Jadi, kalian harus mempersiapkan diri mulai dari alat komunikasi bisa berupa HP, laptop, kemudian kuotanya juga harus dipersiapkan secara baik supaya kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.